dilakukan. Nah, oleh karena itu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Indah untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Malaikat Allah, yang selalu melakukan dunia teranglah, bunyilah dengan kata-kataku, amin. Nama Bapa dan Tulis. Oke, terima kasih kepada adik Inde. Hari ini siapa yang terhadir tadi? Dengan kita, Ibu. Kenapa mereka tidak hadir? Sakit, Ibu. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Adik-adik, Ibu mau tanya dulu. Di sini pernah melakukan pemilihan ketua kelas? Pernah. Oke, nah kira-kira selama pemilihan ketua kelas itu apa yang kalian lakukan? Ayo, mungkin ada yang bisa jawab. Kira-kira apa yang dilakukan saat pemilihan ketua kelas? Ibu lupa sudah ini. Ini adalah gambar ketika kalian melakukan pemilihan ketua kelas. Jadi, Oh iya, Ibu. Kami kemarin begitu. ya, apa yang kalian lakukan ketika sedang memilih ketua kelas? Berdasarkan gambar yang Ibu tuju. Kami Ibu tulis nama di kertas lalu masukkan di kotak itu. Iya. Jadi adik-adik itu tuh yang dinamakan dengan demokrasi di sekolah. Jadi tujuan Ibu menanyakan itu tadi karena pembelajaran kita hari ini yaitu tentang demokrasi di sekolah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian demokrasi secara sederhana. Yang kedua, menunjukkan sikap demokratis dalam diskusi kelompok. Dan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan contoh kegiatan demokratis di sekolah. Oke, jadi kita langsung saja pada materinya, yaitu pengertian dari demokrasi. Jadi adik-adik, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi yang yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Berasal dari bahasa apa tadi adik-adik? Yunani. Apa tadi berasal dari bahasa Yunani yaitu? Apa ya ini? Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Oke, tepuk tangan untuk Inde. Jadi demokrasi itu berarti sistem pemerintahan di mana kuasa itu berada di tangan rakyat dengan prinsip utama yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke. Yang berikutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Jadi demokrasi itu mempunyai prinsip. Yang pertama itu ada prinsip kedaulatan rakyat. Jadi prinsip kedaulatan rakyat ini berarti kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Iya, dan itu diwujudkan melalui pemilu dan partisipasi politik. Jadi, apa itu pemilu, Ibu? Pemilu itu seperti kegiatan ketika memilih presiden. Iya. Jadi yang berikut ada prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Yaitu pemilu harus berlangsung tanpa tekanan, jujur, dan adil agar mencerminkan kehendak rakyat. Yang berikutnya ada bentuk demokrasi. Jadi demokrasi itu ada dua bentuk. Ada demokrasi langsung dan ada demokrasi tidak langsung. Ada berapa bentuk tadi? Apa saja? Ya, Yudi. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Oke, tepuk tangan untuk Yudi. Oke, jadi demokrasi langsung itu adik-adik. Jadi sistem di mana rakyat itu dia berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan tanpa melalui perwakilan. Nah, sedangkan demokrasi tidak langsung itu sistem di mana rakyat memilih wakilnya melalui pemilu untuk duduk di lembaga legislatif dan membuat keputusan atas nama mereka. Jadi materi selanjutnya yaitu tentang demokrasi di sekolah. Jadi selain di daerah, selain di lingkup pemerintahan, demokrasi itu terjadi juga di sekolah. Seperti contohnya tadi itu ada pemilihan ketua kelas. Jadi di lingkungan sekolah demokrasi berarti semua siswa itu yang pertama dia boleh menyampaikan pendapat. Jadi siswa siapapun itu dia itu berhak atau mempunyai hak
untuk menyampaikan pendapat. Nah, yang kedua, boleh ikut memilih dalam musyawarah. Jadi ketika diadakan pemilihan ketua kelas, semua siswa itu boleh memilih teman siapa yang mau ditunjuk sebagai ketua kelas. Yang ketiga itu menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika misalnya adik Yudi itu mau berpendapat, jadi tugas dari Inde itu dia itu harus mendengarkan pendapat dari Yudi. Nah, yang keempat adalah melakukan kesepakatan bersama. Jadi di dalam kelas itu kita tidak boleh mengambil keputusan pribadi. Jadi harus berdasarkan musyawarah atau kesepakatan bersama. Oke. Nah, di demokrasi di sekolah itu juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama ada musyawarah untuk menentukan aturan kelas. Jadi di dalam kelas itu kita harus melakukan musyawarah dulu untuk menentukan aturan yang harus diterapkan di kelas. Oke, yang kedua itu pemilihan ketua kelas yang dilakukan dengan voting. Jadi ketika kalian memilih ketua kelas, tuh pastikan kalian menulis nama dari teman tuh, terus kalian kumpul di kotak, terus nanti suara siapa yang banyak, berarti dia yang akan menjadi ketua kelas. Oke. Yang ketiga ada setiap siswa didengarkan pendapatnya. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, ketika adik Yudi sedang berbicara, berarti tugas dari Inde itu dia mendengarkan pendapat dari Yudi. Nah, yang keempat, keputusan diambil bersama bukan oleh satu orang. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi itu bahwa kita itu harus melakukan musyawarah bersama. Tidak boleh misalnya Ide itu mempunyai keputusan sendiri, berarti semua teman harus ikut dia, itu tidak boleh ya. Iya. Nah, yang berikut itu semua siswa memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi di dalam ruangan kelas atau di dalam sekolah itu siswa itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak, guru itu tidak akan membeda-bedakan satu siswa dengan siswa yang lain. Oke. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Oh iya deh. Mau. Oke, berdiri dulu. Oke, kita ini dari buka tutup ya. Oh iya Ibu. Tahu Ibu. Yang ini kedua buka tutup. Iya, begitu. Siapa yang mau berdiri depan? Iya, jadi ayo. Ya, mulai jadi. 1, 2, 3. Mulai dari buka ya. Ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Diguling-guling, diguling-guling. Sambil tersenyum, hihihi. Diguling-guling, diguling-guling. Sambil tertawa, haha. Oke, sudah semangat? Sudah Ibu. Oke, bisa kalian dengan materinya? Saya Ibu. Oke. Kan tidak duduk kan Bu? Duduk sudah. Nanti kalau kalian berdiri terus kan kalian capek toh? Iya. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya yaitu sikap demokratis di sekolah. Jadi ada sikap di sekolah itu ada sikap demokratis dan sikap tidak demokratis. Nah, yang kita bahas pertama itu sikap demokratis di sekolah. Yang pertama, semua siswa boleh mencalonkan dan memilih. Tahu maksudnya? Siswa-siswa itu boleh mencalonkan dan memilih. Ada yang mengerti maksud dari kalimat ini? Tidak? Tidak Ibu. Oke, jadi maksudnya itu misalnya semua siswa boleh mencalonkan dan memilih. Jadi misalnya di sini Inde itu dia bisa mencalonkan diri sebagai ketua kelas dan dia juga bisa memilih teman yang lain untuk menjadi ketua kelas. Yang kedua itu diadakan musyawarah dan semua anak memberi saran. Dan yang ketiga itu mendengarkan pendapat teman. Yang berikut ada sikap demokratis di sekolah. Nah, selain tadi sikap demokratis, ada juga sikap yang mencerminkan tidak demokratis di sekolah. Dan yang pertama itu memaksakan pendapat sendiri dan tidak mau mendengarkan teman. Jadi di dalam kelas itu ketika ada teman yang tidak mau mendengarkan pendapat dari teman lain atau memaksakan pendapatnya sendiri, jadi dia itu sudah menunjukkan sikap yang tidak demokratis. Yang kedua itu membuat keputusan sendiri tanpa tanya kelompok. Yang ketiga menolak hasil musyawarah karena tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Nah, yang terakhir materi kita yang terakhir itu mengapa kita harus bersikap demokrasi. Kira-kira siapa yang tahu? Mengapa
mengapa kita itu harus bersikap demokrasi? Tidak tahu? Tidak tahu, Ibu. Iya, jadi yang pertama itu agar semua orang merasa dihargai dan supaya tidak ada orang yang merasa dikucilkan. Yang kedua, untuk membangun kebersamaan dan kerjasama yang adil. Yang ketiga, karena demokrasi adalah bagian dari nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Siapa yang tahu Pancasila sila keempat di sini? Ada yang tahu? Tidak tahu? Aduh, bahaya. Lupa, Ibu. Oke, coba diingat-ingat kembali mulai dari sila ke-1. Mungkin Inde tahu sila keempat? Lupa, Ibu. Saya tahu. Iya, apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, itu sila keempat. Tepuk tangan sendiri. Oke, Inde tolong belajar tentang Pancasila ya. Iya. Nah, jadi itu adalah materi terakhir kita pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran itu, kira-kira ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, karena kalian sudah mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan, jadi mungkin di sini ada yang bisa ambil kesimpulan dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang demokrasi tadi. Mungkin pengertian demokrasi tadi atau sikap yang demokratis, mungkin adik-adik masih ingat dan bisa menyimpulkan materi yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini. Apa tadi itu demokrasi? Kami masih ingat-ingat. Saya, Ibu. Kalian apa? Ini bisa? Bisa, Ibu. Iya. Demokrasi tadi, Ibu, berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Iya. Terus? Contoh sikap demokrasi di sekolah itu mendengarkan pendapat teman saat berbicara, Ibu. Iya. Terus? Bermusyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Iya. Itu saja? Ya, Ibu. Yudi? Tidak tahu, Ibu. Oke, jadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu demokrasi adalah cara untuk membuat keputusan bersama. Terus, contoh dari demokrasi di sekolah adalah musyawarah dan pemilihan ketua kelas. Yang ketiga, sikap demokratis berarti menghargai pendapat orang lain. Oke, jadi itu saja materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika belajar tentang demokrasi? Senang, Ibu. Betul? Iya, Ibu. Oke. Jadi untuk minggu depan itu kalian dibagi dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Jadi Ibu sudah menyiapkan tugas untuk kalian ya? Iya, Ibu. Ya, ini untuk Inde, ini untuk Yudi. Jadi nanti itu yang tidak datang hari ini kan tadi dari yang Mita toh? Iya, Ibu. Jadi Inde nanti kelompok dengan Mita dan Yudi nanti kelompok dengan Elda ya? Iya, Ibu. Nah, itu dikumpulkan minggu depan ya? Iya, Ibu. Ya. Jadi bisa di rumah, Ibu? iya, bisa di rumah saja. Jadi materi minggu depan itu kita belajar tentang norma ya, norma dan aturan di sekolah. Oke, jadi itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta Yudi sudah untuk memimpin doa penutup. Ya, Ibu. Ini yang tangan ke atas ya. Ya, Ibu. Tahu semua toh? Tahu, Ibu. Ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, katukan tangan siap berdoa dan membaca Markus. Amin. Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Ibu. Oke,